Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofana Arisda Burhan, NIM 202212109, jurusan akuntansi kelas P. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi sendiri memiliki arti rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. 3 alasan mengapa manajemen strategi penting. 1. Manajemen strategi digunakan untuk membedakan atau menilai seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, manajemen strategi penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Yang ketiga, manajemen strategi membentuk, mengkoordinasikan, dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Langkah-langkah dalam proses manajemen strategi. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Tingkatan strategi. Pertama, strategi korporat, yaitu tersusun atas sekumpulan bisnis yang relatif tidak berkaitan. Dalam strategi korporat ada beberapa strategi lainnya. Pertama, strategi pertumbuhan adalah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Yang kedua, strategi stabilitas. Organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Yang ketiga, strategi pembaharuan atau pengurangan biaya dan pemutarbalikan, memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGJ sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGJ adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif, yaitu strategi di tingkat bisnis unit atau SBU yang berfokus pada persaingan produk atau jasa di pasar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam strategi kompetitif. 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Masalah manajemen strategi. Fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Cara memecahkan masalah manajemen strategi. 1. Strategi e-bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaan, atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Dan strategi e-bisnis yaitu click and brick yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Itu adalah salah satu strategi bisnis yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, manajer strategi.
dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, yaitu memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Yang ketiga, menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasi atau riset ilmiah dasar, pengembangan produk, atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu. Isu-isu manajemen. Pertama, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi. Manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Bagi organisasi nirlaba, melaksanakan konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba dapat menunjukkan hal yang lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Contohnya yaitu misal Dell itu adalah sebuah perusahaan yang memelopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Yang kelima, misi adalah tentang apa bisnis kita dan juga tentang apa yang dijalankan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Misalnya, misi dari Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian saya di sepanjang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.